teman-teman. Saya lihat nggak tahu monyet, nggak tahu lutung. Kayaknya si lutung. Saya agak silau liatnya. Soalnya ada dua, warnanya full hitam. Nggak tahu hitam, nggak tahu abu. Kalau abu mungkin monyet, tapi kayaknya ini lutung. Kurang jelas karena silau sama matahari. Sabtu 2 Mei 2026. Mengawali langkah kaki diiringi dengan cuaca cerah untuk menuju puncak Gunung Manglayang via Batu Kuda. Beruntungnya, jam 8 pagi Bandung masih diselimuti awan, sehingga nampak pemandangan indah dari Menara Pandang. Sebenarnya trek awal di Manglayang ini tidak begitu nanjak, hanya tanpa aba-aba. Jadi kebanyakan kaget dan ngos-ngosan. Ya termasuk saya. Hehe. Cukup melelahkan. Sudah setengah jam perjalanan. Nggak tahu, kurang mungkin. Tapi mantap. Tiba di pos 1 Batu Lawang. Konon katanya batu ini adalah pintu. Entah menuju bagian mana, saya tidak tahu. Yang jelas ini menjadi salah satu ikon awal di Gunung Manglayang via Batu Kuda. Menuju pos 2, kalian akan sedikit disuguhkan pemandangan yang indah. Ya, meski tak seluas mata memandang, namun ini cukup memanjakan mata, melepaskan lelah dari curamnya tanjakan. Trek Manglayang ini benar-benar gak ngasih ampun. Lengah dikit, tiba-tiba nanjak. Sungguh, meskipun secara jarak terbilang pendek, tetapi 90% treknya nanjak gak berhenti. Kalau istilah pendaki, tanjakan yang bikin capek itu ya gini, lutut bertemu dengan dada. Namun, layaknya perjalanan, persinggahan adalah cara terbaik untuk mengembalikan tenaga. Ingat, cuma singgah ya, bukan menetap. Hehe. Oh iya, gunung ini secara geografis terletak di Kabupaten Bandung ya. Namun, jika terus naik ke puncak dan melewati trek lain, itu berbatasan dengan Sumedang. Trek Gunung Manglayang menawarkan ciri khasnya dengan tanjakan yang ekstrim. Bahkan di beberapa titik perlu skill climbing. Sungguh mantap, luar biasa. Tanpa terasa akhirnya tiba di pos 2. Pos 2 ini areanya cukup sempit. Ya, namun cukuplah untuk berdiam diri sejenak. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Oh iya, setelah pos 2 ini kita sedikit akan dikasih landai. Lumayan. Ke sini agak sedikit landai, bahkan menurun. Saya lihat jadi setelah pos 2 tadi ini sedikit turun, tapi nanti di depan lebih meningkat. Ini setelah pos 2. Ini kalau ada kabut nih kalau pagi-pagi, wah mantap. Masih landai, tapi nggak tahu di depannya. Di sini masih landai. Vegetasinya mantap. Setelah kita diberi nafas untuk beristirahat, dikasih trek yang landai untuk merehatkan kaki, akhirnya kita akan bertemu dengan trek yang lebih menanjak, penuh dengan akar, bebatuan, bahkan tali temali untuk menunjang kita agar bisa naik ke atas. Di beberapa spot selain tanjakan yang curam juga terbilang sempit, apalagi ini di hari weekend. Sudah curam bahkan sempit, maka muncullah antrian panjang di gunung, seperti halnya di spot ini. Sebagaimana hutan pada umumnya, Gunung Manglayang ini masih memiliki banyak flora dan fauna. Bahkan sering muncul, dan yang paling sering adalah kawanan monyet.
lutung, bahkan tak jarang ada bagas. Teman-teman, saya lihat nggak tahu monyet, nggak tahu lutung, kayaknya si lutung. Saya agak silau liatnya, soalnya ada dua, warnanya full hitam. Nggak tahu hitam, nggak tahu abu. Kalau abu mungkin monyet, tapi kayaknya ini lutung. Kurang jelas karena silau sama matahari. Yang lebih dekat. Ini lebih dekat mungkin. Beruntungnya adalah mereka masih bisa hidup di alamnya tanpa ada gangguan dari manusia untuk memburunya. Pendakian sejatinya memberikan pembelajaran bahwa hidup ini akan selalu berdampingan dengan siapapun, sekalipun mereka berbeda spesiesnya. Sungguh nikmat Tuhan yang sangat luar biasa. Dan akhirnya setelah kurang lebih 1 jam 45 menit sampai di puncak. Cukup ramai. Oh iya, ada salah satu spot yang cukup favorit di Manglayang ini, yaitu Pos Bayangan. Dari sini kita bisa melihat area perbatasan antara Bandung dan Sumedang. Bahkan di beberapa momen, lautan awan bisa kita jumpai di spot ini. Namun, yang menjadi catatan adalah perlunya kehati-hatian karena treknya sempit bahkan curam. Lengah sedikit bisa-bisa jatuh. Jatuhnya bahkan lebih sakit daripada jatuh cinta yang dicampakkan. Hehe. Oh iya, jangan lama-lama ya di sini karena selain spotnya yang sempit menjadikan antrian berfoto banyak, di sini juga termasuk panas, apalagi siang hari seperti ini. Tiga jam 28 menit waktu yang saya habiskan di Gunung Manglayang. Singkat namun penuh makna. Cukup untuk menguras keringat dengan sajian trek dan pemandangan yang sangat indah. Terima kasih Gunung Manglayang. Oh iya, kalian punya cerita apa di Gunung Manglayang via Batu Kuda?